hanya membuat orang Arab jadi kaya raya. Berapa ongkos naik haji? Tahu-tahu sampai di sana kalian cuman keliling-keliling kayak anak-anak. Cuplikan video di depan mengantarkan kita pada satu topik diskusi panjang yang akan kita saksikan dalam video berikut, di mana salah satu topik yang diangkat adalah Tritunggal calon mualaf, kemudian tentang Ka'bah yang dibangun. Apakah Abraham atau Ibrahim itu membangun Ka'bah yang saat ini umat muslim gunakan untuk ibadah umroh di sana? Bagaimana selengkapnya? Mari kita saksikan. Hanya membuat orang Arab jadi kaya raya. Berapa ongkos naik haji? Tahu-tahu sampai di sana kalian cuman keliling-keliling kayak anak-anak. Keliling-keliling, lempar-lempar pakai kerikil. Itu kerjaan anak-anak. Ya, jadi masalah Daud sudah aku jelaskan. Satu-satu pertama itu Yahudi. Kami bukan Yahudi, tetapi mereka sujud menghadap bait suci. Artinya bukan keliling-keliling dan bukan telanjang-telanjang pakai sempak. Begitu ya. Oke, lanjut. Pak, saya sudah jelaskan tadi bahwa Islam itu menutupi dengan ihram. Itu bukan telanjang bulat. Orang Quraisy itu telanjang bulat. Kalau tentang mengitari Daud pun mengitari misbah Tuhan. Bapak baca ini Mazmur 26 ayat 6. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah lalu berjalan mengelilingi misbahmu. Ngapain mengitari misbah? Nah, ini kan menunjukkan kalau tentang mencium, orang Yahudi itu mencium tembok ratapan. Karena orang Yahudi meyakini bahwa tembok ratapan itu bait Tuhan yang telah dirobohkan oleh orang Yunani. Di situ dia sujud menyembah dan mencium-cium batu ratapan itu. Nah, ini kan menunjukkan kalau Bapak mengatakan Daud itu sujud pada bait Tuhan, di mana bait Tuhan di zaman Daud, Pak? Belum dibangun. Karena yang akan membangun bait Tuhan itu adalah Salomo. Salomo itu apa kata Tuhan dalam Tawarik 16? Inilah anakku yang kukasihi yang akan membangun baitku. Nah, ini Yesus Salomo saja dikatakan sebagai anakku yang kukasihi, anakku yang tunggal, disebut sebagai anak tunggal. Jadi Yesus anak tunggal itu bukan cuma Yesus, tapi Salomo pun anak tunggal. Dan ini menunjukkan bahwa pemahaman anak tunggal itu adalah bukan anak tunggal yang seperti yang Bapak imani orang Kristen. Nah, ini jelas, Bang. Jelaskan bagaimana Daud ini sujud menyembah ke arah baitmu. Bait itu di mana, Pak? Bapak jelaskan. Jangan lari ke sana kemari. Bapak menjelaskan kepada saya kenapa Daud ini sujud kepada bait Tuhan padahal bait Tuhan itu belum ada. Karena bait Tuhan itu dibangun oleh Salomo. Silakan Bapak jelaskan. Bapak itu menyembah orang yang digantung. Itu masalahnya orang Yahudi menentang ajaran Kristen. Karena ajaran Kristen adalah ajaran yang sesat, sangat-sangat berhala. Karena apa? Menuhankan manusia yang tidak pernah dimani oleh orang Yahudi. Oke. Silakan Bapak. Jadi sebelum dibangun Salomo itu bait suci, orang Israel punya bait suci tapi masih berupa tenda-tenda, masih berupa batu-batu tertindih. Itulah nanti ditaruh jadi mesbah, pembakaran korban-korban domba-domba atau sapi-sapi dibikin batu-batu. Itu yang tadi kau tunjukkan pertama. Jadi jangan kau pikir orang Israel tidak punya bait suci, tapi pembangunannya oleh Salomo. Sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka sudah punya bait suci itu, tempat Tuhan bersemayam. Tapi pakai tenda, di situ nanti ada imam-imam. Jadi jangan kau pikir bait suci itu harus berupa bangunan saja. Kalau memang bangunannya belum ada, nggak apa-apa. Sedangkan gereja pun bisa di tenda-tenda kalau belum punya duit membangun gereja, bisa di tenda-tenda. Yang penting kita berdoa kepada Sang Maha Kuasa. Nah, terus kembali kepada pagan tadi. Kalian kan sudah menjadi Islam. Kenapa masih mengikuti tradisi-tradisi pagan? Kalaupun pagan tempo hari pagan telanjang bulat, sekarang kalian pakai ikram, tapi tetap kalian itu mengikuti tradisi pagan. Harusnya tinggalkan itu tradisi pagan. Kalian masih mengikuti tradisi pagan, keliling-keliling batu, cium-cium batu, lempar-lempar setan. Mana bisa setan dilempar dengan batu kerikil? Sadarlah kalian Islam itu. Setan tidak mempan dilempar dengan batu kerikil. Lempar jumroh itu lempar jumroh ajaran tolol itu. Nah, gini Pak. Selamat besarin. Kasih besarin dulu ini Pak. Besarin. Oke, sebentar kita. Oke, selamat siang. Sebentar dulu Alibaba. Ya, itu apa Bapak mau? Oke.
Jangan saya mau baca dulu itu. Saya mau tanya ini ajaran penyesat berhalnya menyembah manusia. Karena orang Kristen mengatakan apa? Goyim, orang Kristen goyim, makanya dia meludah. Kenapa? Karena orang Kristen, orang Yahudi mengatakan orang yang masuk ke Yerusalem itu yang menyembah manusia itu harus diludahi. Makanya dia meludah. Besarin ini. Mazmur 5 ayat 8, besarin. Kenapa Daud akan masuk ke rumah Tuhan? Nah, jelasin ini. Kamu udah jelasin tadi. Kenapa Daud masuk ke rumah? Rumahmu ini mana? Itu menyembah ke arah baitmu. Berarti ini ada dua. Ada rumah, ada bait. Nah, masuk ke rumah yang mana? Bait yang mana? Bapak jelaskan. Kalau Bapak tadi mengatakan bait itu kemah, berarti dia masuk ke kemah. Nah, kemah itu sujud kemana? Bapak jelaskan. Kalau Bapak tadi mengatakan tidak menyembah batu. Nah, bait itu batu kan? Bapak tidak menyembah batu kalau begitu. Tunjukkan dan jelaskan pada saya. Kalau tentang orang-orang Israel, orang-orang Islam, itu makanya dia tidak menyembah lagi berhala, karena berhala itu orang-orang Quraisy itu mengelilingi berhala yang jumlahnya ratusan di keliling Ka'bah. Islam tidak menyembah berhala itu. Makanya berhala itu diruntuhkan oleh Nabi Muhammad dan disisakan apa? Bait Tuhan yang dibangun oleh bait Tuhan atau rumah berdoa yang dibangun oleh Ismail dan Ibrahim. Itulah yang kami imani sebagai rumah tempat berdoa. Maka yang kami mengelilingi itu sama dengan Daud mengelilingi misbah Tuhan. Ketika Daud berdoa di Mazmur 26 ayat 7 dan 8 dan 6, dia berdoa, sebelum berdoa dia mengitari misbah Tuhan dan berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Dia dalam keadaan apa? Dia dalam keadaan telanjang bulat menyanyi. Bapak baca itu Mazmur 26. Di sana Daud menyanyi telanjang bulat, bahkan mengitari misbah Tuhan itu. Tunggu ayatnya ini, ayatnya. Tunggu ayatnya. Kebanyakan, Bu. Nih. Di sini di Mazmur 26 ayat 6, Daud memasuk tangannya dan memisbah Tuhan. Kalau di Mazmur 27 dia menyanyi dengan telanjang, menanggalkan pakaiannya dan telanjang sampai istrinya yang seorang putri raja menghina dan mengejeknya, mengatakan, kok Daud seorang raja telanjang bulat lari-lari menari-nari menyanyi memuji karena kemenangannya. Ini kan menunjukkan bagaimana Daud itu seorang yang dimuliakan oleh orang Yahudi memuji Tuhan dengan cara telanjang bulat. Nah, Bapak jelasin itu semua. Kenapa kok Daud ini sama dengan cara berhala, sama dengan cara orang-orang pagan Quraisy? Kalau Bapak mengatakan ini Quraisy, silakan Pak. Oke, tadi kamu mengatakan Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan Ismail. Penipu, pembohong kau. Di dalam Alkitab, Ismail itu sudah diusir. Masih kecil dia udah diusir. Udah nggak lagi dia bersama Abraham. Jadi kau jangan nipu. Tunjukkan sama aku datanya di mana Abraham pernah pergi ke Mekah dan membangun Ka'bah. Jangan kau tipu-tipu di sini. Tunjukkan dalam Al-Qur'anmu kalau pernah Abraham sama Ismail pergi ke Mekah dan membangun Ka'bah. Ya, kau jangan tipu-tipu. Ismail itu udah diusir. Tunjukkan nanti host, tunjukkan host. Ismail itu diusir sama si Abraham, biar kau tahu. Jadi kau jangan ngarang-ngarang cerita kau. Islam itu pembohong. Kau jangan mengarang-ngarang, penipu kau. Kejadian 21 Bapak baca ayat 22. Hajar diusir dengan Ismail ke padang gurun Berseba. Dan di padang gurun Berseba dia merantau sebaik ke pegunungan Paran. Nah, Kejadian 22 ayat 18 sampai 20, Abraham pergi ke Berseba. Ngapain pergi ke Berseba? Setelah mengorbankan anaknya, maka dia bersama bujaknya pergi ke Berseba. Nah, yang di Berseba itu siapa? Sarah dan Hajar. Tidak pernah dikatakan Sarah, tidak pernah dikatakan pergi ke Berseba. Yang dikatakan pernah ke Berseba itulah Hajar dan Ismail. Di mana ayatnya? Kejadian 21 ayat 17, 18, 19, 20 dan 1 dan 22. Silakan baca. Kalau Bapak tidak percaya, saya belum bisa buka ini karena kalau saya buka akan makan waktu. Ya, saya cuma menunjukkan ayatnya. Nah, ada Abraham menanam pohon tamariska di padang gurun Berseba. Ngapain menanam pohon di taman gunung tandus begitu, Pak? Ngapain? Inilah pengalihan tentang bait Tuhan yang dibangun oleh Abraham. Karena tidak mungkin seorang Abraham akan menanam pohon di padang gurun yang gersang, yang butuh pengairan, yang butuh reboisasi, yang butuh air yang banyak. Ini kok padang gurun? Padang gurun Berseba itu sebuah padang yang tandus. Kok nanam pohon tamariska? Nah, di sana juga dikatakan Abraham memuji nama Tuhan pertama kalinya. Nah, ini nyambung dengan Al-Quran Al-Baqarah 216 di mana
Ibrahim meninggikan bait Tuhan Ka'bah dan memuji Tuhan pertama kalinya. Nah, nyambung dengan Kejadian 22 ayat 21-24 itu, bagaimana Abraham menanam pohon tamariska di Gunung Berseba. Nah, disitulah pertama kalinya Abraham memuji nama Tuhan. Nah, kenapa menanam pohon itu? Inilah bait Tuhan yang diputarbalikkan oleh orang Yahudi, pemendikbud kita. Makanya di Yeremia 8:8 orang-orang Yahudi itu memutar-mutar balikan kisah-kisah yang sebenarnya. Mereka penulis-penulis surat itu membuat Taurat itu menjadi dusta atau bohong. Nah, itu kan jelas bagaimana Ali Imran 78 juga menyampaikan, mereka memutar-mutar lidah mereka dan mengatakan inilah kisah yang benar dan berasal dari Tuhan. Ini sangat jelas bagaimana kisah-kisah yang diluruskan oleh Al-Quran bahwa yang membangun bait Tuhan itulah Ibrahim dan Ismail. Seperti yang terutama Kejadian 22 ayat 18-24 di mana diputarbalikkan bahwa Abraham menanam pohon tamariska. Kan jadi lucu. Ismail dan Hajar itu tinggal di Berseba dan Pegunungan Paran. Nah, di mana kemuliaan Tuhan itu akan datang? Baca Habakuk 3:3. Kemuliaan Tuhan akan datang dari Pegunungan Paran. Di mana siapa tinggal di Pegunungan Paran? Ismail. Siapa Ismail itu? Nenek moyangnya orang-orang Arab. Orang Arab itu orang-orang Quraisy, orang-orang Bani Quraisy yang merupakan suku dari bangsa Nabi Muhammad. Jadi apa yang dinubuatkan oleh Taurat terbukti bahwa pada Pegunungan Paran ini akan kemuliaan Tuhan datang. Nah, kemuliaan Tuhan itu dari mana? Pegunungan Paran, tempat di mana Ismail berada dan tinggal dan menikah dengan orang-orang Mesir. Itu akan jelaskan, Pak. Oke, kau bilang tadi bahwasanya kitab itu diputarbalikkan oleh Yahudi, kau bilang. Kau nggak sadar kau, itu kitab Taurat itu tulisan dari Musa, sedangkan kau mengimani Nabi Musa. Justru Islam yang memutarbalikkan fakta. Sudah jelas-jelas di dalam Taurat Musa mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tetapi datang Islam, abad ke-7 datang Islam, tiba-tiba mengatakan Ismail yang dikorbankan. Justru Islam yang penipu, memutarbalikkan fakta. Sadar kau. Tadi sudah aku bilang, tunjukkan sama aku faktanya di mana Ismail pernah lagi ketemu sama Abraham setelah diusir. Setelah Ishak diusir, setelah Ismail diusir oleh Abraham, mereka tak pernah lagi ketemu. Apalagi pergi ke Arab, apalagi mendirikan Ka'bah. Penipu kau. Ka'bah itu adalah milik pagan. Di dalam Ka'bah itu dulunya adalah patung-patung pagan dulu di dalam itu. Tetapi datang Muhammad dihancurkanlah patung-patungnya. Kalau aku Muhammad bukan patungnya aja aku hancurkan, Ka'bah itu pun hancurkan juga. Bikin Ka'bah yang baru, madein Islam. Jangan dipakai madein pagan, Quraisy. Di mana otakmu? Pakai otakmu. Ngapain kau pakai Ka'bah itu buatan pagan? Jadi sadarlah kau, Islam yang memutarbalikkan fakta. Sudah jelas-jelas yang dikorbankan itu Ishak. Tiba-tiba kalian bilang yang dikorbankan itu Ismail. Jadi siapa sekarang di sini yang penipu? Musa atau Islam? Jawab. Oke, kamu nggak baca Kejadian 21. Makanya saya bilang tadi, buka Kejadian 21 ayat 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sampai 24. Di situ apa dikatakan? Setelah Abraham mengorbankan bujangnya, maka ia kembali ke Berseba. Siapa yang ada di Berseba? Kejadian 21 ayat 12, 14, 15, 16. Maka Berseba, Hajar pun diusir oleh Sarah sampai mengembara kepada gurun Berseba. Nah, artinya Abraham itu ke Berseba. Setelah mengorbankan, kan ngapain ke Berseba? Kalau memang yang dikorbankan itulah Ishak, seharusnya nggak ke Berseba, karena yang Berseba itu Ismail. Seharusnya dia ke Kanaan. Di Kanaan itu tinggal Sarah. Kenapa dengan bujangnya itu kembali ke Berseba? Di mana ayatnya? Kejadian 21 ayat 12, ayat 18, 19, 21, 22. Silakan buka. Harus bisa bukakan. Nah, ini menunjukkan yang dikorbankan itu adalah Ismail, karena dengan dua bujangnya dia kembali ke Berseba. Sekali lagi saya ulangi ya, setelah Abraham mengorbankan anaknya bersama dua bujangnya, ia kembali ke Berseba. Di mana ayatnya? 21 ayat 21 22. Nah, ini menunjukkan siapakah yang ada di Berseba? Ismail dan Hajar. Karena Ismail dan Hajar diusir oleh Sarah dan mengembara ke padang gurun Berseba. Nah, ini menunjukkan siapa yang dikorbankan? Ismail. Nah, mereka itu memutar-mutar lidah mereka seperti yang disampaikan oleh Ali Imran 78. Nah, itu pun dikuatkan oleh Yeremia 8:8. Penulis surat itu telah membuat Taurat itu telah berdusta. Jadi apa? Penulis Taurat ini telah membuat
kisahnya Taurat itu telah berbohong. Nah ini kan jelas. Apalagi kalau membaca Tauratnya yang Tauratnya Samaritan itu berbeda dengan Tauratnya Yahuda. Tauratnya Samaritan di Gunung Gerizim, kok ini di Gunung Horeb, kan berbeda. Gunung Gerizim di utara, Gunung Horeb di selatan. Bagaimana bisa nyambung? Karena sama-sama Musa. Orang Yahudi Samaritan mengimani bahwa Musa itu mengorbankan anaknya di Gunung Horeb bersama menerima 10 perintah Tuhan. Sedangkan orang Yahudi mengatakan di Gunung Gerizim, maksudnya di Samaritan. Kalau Yahudi mengatakan di Gunung Horeb, kan nggak nyambung. Yang mana yang benar Taurat, yang mana yang benar? Taurat Samaritan, Taurat Yahuda, sama-sama ditulis Musa. Oh, ini Anda jelaskan juga itu. Kenapa dua firman Tuhan ini yang diyakini ditulis Musa kok bisa berbeda? Ada Gunung Gerizim, ada Gunung Horeb. Gunung Horebnya selatan, Gunung Gerizimnya utara. Gunung Gerizim itu di mana? Di Yordania. Gunung Gerizim itu di mana? Di selatan, di Gunung Sinai. Kan jadi nggak nyambung. Nah ini dijelaskan. Nah kalau saya bilang tadi, saya ulangi lagi ya. Abraham kapan ke Berseba? Nah Berseba inilah yang diyakini oleh para ahli adalah kota Makkah, lembah Paran, pegunungan Paran. Tapi kok dijadikan dibuat kota Berseba di Israel? Nggak nyambung. Kalau membaca kontur tanah geografis Berseba di Israel, nggak nyambung dengan apa dalam kitab suci Taurat. Kenapa? Kitab suci Taurat itu dikelilingi pegunungan Paran, lembah. Berseba di Israel itu gunung-gunung batu. Mana mungkin bisa membangun situ? Kan jadi nggak nyambung. Sudah gantian, panjang kali Alibaba panjang kali gantian dulu. Iya panjang kali, tapi aku sabar nunggunya, tapi panjang kali. Oke, ini makanya saya aja. Sedikit dulu ya. Anda kan bilang bahwa di mana Abraham pernah ke mengunjungi Ismail. Nah, Ismail itu tinggal di Berseba, diusir oleh Sarah bersama ibunya di sana. Di sana, di dalam Kejadian 21 12 sampai 22, dengan dulu pasal ulangi lagi. Setelah mengorbankan anaknya, Abraham bersama dua bujangnya kembali ke Berseba. Kenapa ke Berseba? Berseba kan di sana Ismail. Ya dikembalikan. Seharusnya setelah mengorbankan kedua anaknya, bujangnya Abraham kembali ke Kanaan, mengembalikan Ismail, baru ke Berseba. Kok ke Berseba? Di sana menanam pohon tamariska. Gini. Ngapain tamariska? Inilah bait Tuhan. Pohon tamariska ini adalah bait Tuhan yang diyakini oleh umat Islam sebagai Ka'bah yang ditinggikan oleh Ibrahim. Nah, kalau ini kan nggak nyambung kalau pohon tamariska. Pohon tamariska itu kok dibangun ditanam di gurun pasir yang tandus. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Silakan. Oke. Jadi kau buka Kejadian 22 ayat 2. Buka ya. Kejadian 22 ayat 2. Di situ jelas-jelas dikatakan yang dikorbankan Ishak. Potong leherku kalau ada dikatakan di situ Ismail. Jadi Islam itu tipu-tipu. Kalian baru muncul abad ke-7. Sedangkan ini kitab ini adalah yang nulis Musa. Sedangkan Islam meyakini Nabi Musa. Kenapa tiba-tiba kau menyangkal Nabi Musa? Ini yang tulis Nabi Musa ya. Coba kau buka Kejadian 22 ayat 2 atau buka host. Buka dulu host Kejadian 22 ayat 2. Jelas di situ dikatakan yang dikorbankan Ishak. Bukan Ismail. Berarti Islam ini penipu. Kau yang penipu, kau bilang Yahudi penipu. Malulah kau. Kalian itu baru datang abad ke-7. Kok bisa-bisanya yang dikorbankan Ismail? Itu Ishak. Sadarlah, jadi Al-Quran itu adalah kitab tipu-tipu. Lanjut. Oke, begini, saya minta waktu sedikit ya. Tadi Pak Dalton kalau tidak salah itu membawakan naratif. Contohnya Islam itu menipu bahwa Ka'bah itu ini Ismail dan tidak pernah diusir ya. Islam menipu karena Ibrahim dan Ismail dan ibunya itu tidak pernah diusir dari ini sedangkan itu terusirnya dari Mekah atau dari Mesir sih? Karena soalnya setahu saya itu Ibrahim dan ini Ismail itu tinggalnya di Mesir. Nah, gini Pak, besar mereka terusir di situ untuk ke Mekah gitu. Pak Dalton di sini harus tanggung jawab juga nih argumentasinya. Keesokan hari sebentar Pak, baru Bapak tanya tuh. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan Hajar mengembara kepada gurun Berseba. Berarti dia bersama Ismail ada di gurun Berseba. Nah, di mana Abraham pernah pergi Berseba? Tunggu ya. Ku bilang Kejadian 22. Aduh, Kejadian 22 ayat 2 ku bilang. Gimana ini?
Kejadian 22 ayat 2 itu yang kau baca. Kau baca yang lain-lain. Mananya kau? Ya, Kejadian 22. Siapa yang dikorbankan itu? Ishak apa Ismail itu? Tunggu Pak ya, baru saya jelaskan itu siapa dikorbankan. Karena itu akan kacau Pak, akan kacau. Kejadian 22 kok kacau? Kejadian 22 akan kacau jadinya. Tunggu dulu. Nah gini, nih. Kenapa takut kau baca Kejadian 22? Kejadian 22 yang 1 ayat 1 dan 2 itu dikorbankan Ismail. Loh, Bersama budanya, dengar dulu. Ismail pula katanya. Dengar dulu. Nah, di sini kenapa Abraham itu pulang ke Berseba? Host, nggak ada ilmu ini host. Host, nggak ada ilmu ini host. Nggak ada ilmu ini host. Harusnya mengembalikan dulu Ishak. Mengembalikan Ishak dulu ke Kanaan, baru ke Berseba. Pembohong ini. Pembohong Karena ini berarti Alibaba. Ismail, berarti yang Host, dikembalikan host, Ismail. aku nyerah lah host, nyerah aku host. Yang dikembalikan itu Ismail. Kau aja lah host. Nggak sanggup aku menghadapi pembohong. Yang dikembalikan itu Ismail karena dia tinggal di Berseba. Kembalilah Berseba ke Abraham dengan bujanya ke Berseba. Seharusnya yang dikembalikan kalau memang bisa dikorbankan, kenapa ke Berseba? Ke Kanaan seharusnya. Dan kemudian kembali Abraham kepada bujanya, bersama mereka berangkat ke Kanaan untuk mengembalikan semua Ishak. Tapi kok ke Berseba? Berseba itu siapa di sana? Ismail dan Hajar. Berarti setelah mengorbankan anaknya ini, Makan bodrek aku dulu host. Host makan bodrek aku dulu. Kau aja lah menghadapi ini. Aku aja nyerah dari tadi. Aku sudah nyerah dari tadi. dengar dulu, Nyerah aku dah. kalau memang Ishak yang dikorbankan. Aku juga nyerah host. Aku juga nyerah lah. Udah jelas-jelas Ishak ditulis di situ. Masih dibilangnya Ismail. Nyerah aku betul. Makan bodrek aku dulu, makan bodrek. Iya, Pak, ini kenapa ke Berseba? Kenapa ke Berseba? Siapa di Berseba? Siapa di Berseba? Di mana tinggal Ishak? Di mana tinggalnya Ishak? Kalau memang Ishak itu dikorbankan, kenapa kembalinya ke Berseba? Di mana Sarah? Di mana Sarah? Jelasin. Apalagi yang kedua, Ismail dicampakkan ke apa? Ismail selisih 2 tahun dengan apa? 15 tahun dengan Ismail. Berapa usianya Ishak dikorbankan? Berapa? Masih kecil. Dicampakkan. Nah, ini kan menjadi kacau di sini. Karena kalau memang Ishak itu dikorbankan, sekali lagi saya bilang Pak ya, kalau Ishak itu dikorbankan oleh Abraham, seharusnya setelah kembali dari korban itu turun dari gunung bersama 2 bujanya, dia ke Kanaan, pergi ke Sarah, mengambil Ishak, itu ke Berseba. Karena yang di Berseba itu adalah Ismail dan Hajar. Ngapain mengunjungi Ismail dan Hajar? Ngapain? Kan jadi lucu di sini akhirnya. Kalau dipaksakan Ishak yang dikorbankan, tapi kembalinya ke Berseba. Kalau logikanya gini Pak Dalton tinggalnya di Jakarta. Pak Dalton tinggal di Jakarta. Yang dikorbankan Pak Devanan tinggalnya di Bekasi. Kok ketika pergi dikorbankan yang dikembalikan ke Bekasi? Kembalinya ke Bekasi kan berarti yang dikorbankan Devanan, bukan Pak Dalton. Kalau Pak Dalton yang dikorbankan tentu kembali ke Jakarta. Kan gitu logikanya. Nah, Sarah tidak pernah diberitakan tinggal di Berseba. Yang tinggal di Berseba itu hanya Ismail dan Hajar. Ismail dan Hajar itu tinggal di Berseba. Kan jadi nggak nyambung di situ kalau dikatakan Ishak yang dikorbankan, tapi kembalinya ke Berseba. Pak Devanan yang dikorbankan, tapi kembali ke Jakarta. Kan nggak nyambung. Seharusnya ketika Ishak dikorbankan kembali ke Sarah mamanya di Kanaan, bukan ke Berseba. Karena di Berseba itu Sarah, Hajar di mana ayatnya? Tunggu Pak ayatnya ini di Berseba. Gak nyambung. Jadi kacau akhirnya. Nah ini siapa yang tinggal di Berseba? Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti, sekirbat air dan memberikannya pada Hajar dan dia meletakkan di atas bahunya. Maka pergilah Hajar dan Ismail mengembari padang gurun Berseba. Nah siapa di gurun Berseba Pak? Ismail. Jadi ngapain Abraham naik ke mengorbankan anaknya bersama 2 bujangnya itu yang disuruh tinggal, lalu ketika turun bersama 2 bujangnya pergi ke Berseba? Kan saya mengembalikan ke Kanaan. Kan nggak nyambung di sini akhirnya.
Makanya saya bilang, kitab Taurat ini berusaha diputar balikkan, tapi akhirnya apa? Jadi kacau. Contoh kekacauan di mana? Masa Ismail ini selisih usia dengan Ishak itu 15 tahun. Tapi kok Ismail ini dia dinaikkan ke pundak ibunya, waktu sudah remaja 15 tahun, dicampakkan karena menangis kehausan. Kan dirubah lagi di situ. Bagaimana orang-orang Yahudi merubah kisah Taurat itu, mengatakan Ismail itu dicampakkan ke semak-semak. Padahal selisih usia Ismail dengan Ishak itu 15 tahun, Pak. 13 tahun dan 2 tahun di sapi. Di sapi itu yang berhenti dari menyusui. Nah, berarti 15 tahun. 15 tahun itu sudah remaja, kok bisa dinaikkan di pundaknya ibunya? Di atas pundaknya, digendong di atas pundaknya ibunya. Lalu ketika menangis Ismail dilempar ke semak-semak. Kan di sini sebuah kebohongan, Pak. Sebuah kebohongan ditulis oleh penulis Taurat. Jadi saya yakin Taurat yang ditulis Musa itu bukan yang asli yang sekarang, tapi sudah dirubah-rubah. Jadi apa yang dikatakan Al-Quran, Ali Imran, Al-Baqarah 142, mereka memutar-mutar kisah itu, mengatakan indah Tuhan, itu benar. Jadi kalau kami mengimani bahwa kalau ada kisah yang berbeda dengan Taurat dengan Al-Quran, karena kami mengimani bahwa Al-Quran itu telah meluruskan apa yang disampaikan oleh Taurat, itu yang kami imani. Jadi kalau Anda mengatakan, oh Taurat kok berbeda? Nah, kenapa berbeda? Karena Al-Quran meluruskan kisah yang telah ditipu-tipu oleh Taurat, yang ditulis oleh para penulis Taurat itu sendiri. Apa kata Yeremia 88? Penulis surat itu telah merubah kisah Taurat itu sendiri dalam sebuah kebohongan. Yeremia 88. Ya jelas sekali, Pak. Bagaimana seorang Ismail yang katanya tidak dikorbankan, tapi kembalinya ke Berseba. Siapa yang tinggal di Berseba? Ismail dan Hajar, bukan Sarah. Kalau memang Ishak yang dikorbankan, seharusnya Ishak itu kembali ke Kanaan, ke ibunya. Setelah Abraham, di Kejadian 21 ayat 19, setelah Abraham mengorbankan anaknya, ini Pak, tunggu ya. Tunggu, satunya ayatnya. Nih. Kemudian kembalilah dari atas pengorbanan, Pak ya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba. Siapa yang ada di Berseba? Oke, Alibaba, gantian dulu. Ya, silakan Pak, bantah. Gini, jadi kamu mengatakan, ya, kitab Taurat itu sudah dipalsukan. Kamu mengatakan ya? Betul. Berani kamu ya? Berani mengatakan seperti itu ya? Itu ini. Dengar dulu. Kamu bertanggungjawabkan ucapanmu ini ya? Itu. Berani kamu bertanggungjawabkan? Itu saya baca. Berani kau bertanggungjawabkan dengan Itu perkataanmu? Enggak, kamu berani. Itu yang saya baca. Saya cuma membaca. Bukan, kau berani, kau bernarasi di sini. Kau berani mempertanggungjawabkan. Saya baca. Kau berani jawab dulu, berani mempertanggungjawabkan ucapanmu. Kenapa penyurat sudah membuatnya menjadi bohong? Berani kamu? Itu saya baca. Saya cuma bacakan. Kalau kamu berani ngomong, jangan jadi pecundang seperti itu. Ya, saya bacakan ya. Bagaimana kamu dapat berkata bijaksana, hukum Tuhan pada kami? Tulis membuatnya sebuah kebohongan. Apa itu? Maksudnya apa itu? Jawab dulu pertanyaanku ini. Kamu berani kah sudah mengatakan seperti itu? Itu yang Anda jelaskan ke saya, kenapa disebut sebuah kebohongan. Gini, yang kamu hadapi di sini orang Yahudi ya sama orang Kristen. Kamu berani mengatakan itu palsu ya? Saya hanya membaca. Ini yang saya bacakan bohong. Apa itu bohong? Kan? Loh, gimana? Kamu berani mengatakan ya? Itu jawab saya dulu bacakan, ya. Pak. Yeremia 8 ayat 8, Al-Baqarah 142. Saya bacakan itu menurut dalil. Kamu kebanyakan ngomong. Oke. Gini. Dengar dulu. Kalau kamu berani mengatakan kitab Taurat itu palsu, mana yang asli? Tunjukkan di sini. Al-Baqarah 142 mengatakan apa? Mereka telah memutar-mutar lidah mereka. Alibaba, mana yang asli kitab Taurat itu? Tunjukkan di sini. Itu urusan Anda. Yang jelas kami Alibaba, kau mengatakan palsu. Hei. Kau berani mengatakan palsu itu kitab Taurat yang ditulis oleh Musa. Tanya Yeremia kenapa menurut seperti itu? Tanya Yeremia. Mana yang asli? Mana kitab Taurat yang asli? Tanya Nabi Yeremia kenapa dia menurut itu palsu. Jangan kamu mau terkenal di sini.
Hei anak kecil, mana? Jangan saya tanya. Saya hanya membacakan. Hei anak kecil, di mana apanya di sini? Saya hanya membacakan. Hei anak kecil, bertanggungjawabkan ucapanmu di sini. Hei, mana kitab Taurat yang asli? Saya membacakan. Iya, kau membacakan. Mana kitab Taurat yang asli? Mana? Saya cuma membacakan. Hei anak kecil, mana? Tunjukkan kitab Taurat yang palsu. Kasih besar itu. Kamu yang cari itu ya sama Yeremia. Kasih besar itu. Kasih besar itu, kenapa dia bilang bohong? Mana kitab Taurat yang asli? Mana? Itu kenapa dia bohong? Ini Yeremia ini kitab siapa? Anak kecil. Ini kitab Yeremia ini punya siapa? Yeremia. Punya siapa ini? Yahudi. Orang apa ini? Yahudi. Kenapa kau baca kitab orang Yahudi? Anak kecil. Kenapa kau baca kitab orang Yahudi? Kenapa kau baca ini? Kamu punya kitab suci tidak? Kau punya kitab suci tidak? Kita kan berdiskusi. Kamu punya kitab suci tidak? Berdiskusi kan? Kamu punya kitab suci tidak? Kenapa kamu punya kitab suci? Kamu bernarasi. Kamu bernarasi di sini sudah terlalu kejam. Kamu paham? Kamu bilang itu kitab Taurat itu palsu. Katakan itu bohong. Jelaskan kenapa mengatakan itu bohong. Bohong itu apa? Berarti palsu. Itu. Di mana kitab Taurat yang asli itu di mana? Yeremia ini kitab siapa? Ini kitab Yeremia. Kenapa dia nulis bohong? Ini kitab suci siapa yang kau baca ini? Ini kitab suci siapa yang kau baca ini? Yeremia sendiri yang bilang. Ini punya Kristen. Ini punya Kristen ini. Kenapa kau baca-baca di sini? Kalau kau tidak percaya. Loh, ini makanya Bapak jelaskan kenapa dibilang bohong. Kau jelaskan. Kamu berani sekali mengatakan kitab Taurat itu palsu. Kamu yang jelaskan kenapa dibilangin menjadi bohong. Kamu punya kitab suci tidak? Kamu punya kitab suci tidak? Anda yang jelaskan kenapa Yeremia mengatakan itu menjadi bohong. Enggak usah dulu ke situ, Kamu sudah mengatakan kitab Taurat ini palsu. Kamu berani sekali. Sedangkan ustadz tidak berani. Lalu kamu hanya seorang anak-anak seperti ini, kamu berani mengatakan itu bohong. Apa yang saya baca, Yeremia mengatakan menjadi bohong. Bapak jelaskan ke saya. Ustadz orang Islam menghormati kitab Taurat. Kenapa kamu di sini? Menghormati kitab Taurat. Saya bilang, Kenapa kamu berani mengatakan itu palsu? Kenapa? Apa alasanmu? Yeremia 88. Apa alasanmu? Itu? Kenapa dikatakan menjadi bohong? Itu bukan mengenai hukum kitab Taurat itu dikatakan itu bohong. Ini di mana aslinya? Apa itu? Cari sampai cari. Coba cari. Cari di mana kitab Taurat yang asli? Kau cari di mana sekarang? Nggak usah tanya Yahudi Samaritan kenapa dia punya Taurat. Nggak usah kamu apa dulu. Kau bertanggungjawabkan di sini ucapanmu sini. Kenapa hukum Taurat dikatakan bohong? Kenapa dikatakan Taurat ini bohong? Kenapa? Mana kitab Taurat yang asli? Mana kitab Taurat yang asli? Katanya Yeremia bohong ini katanya Yeremia. Kenapa? Pensurat. Apa pensurat? Masa hukum ditulis? Apa itu di sini kamu kukejar kamu sampai meleleh kamu. Di mana hukum kitab Taurat yang asli? Mana? Ini yang dimaksud para pena palsu penyurat? Mana? Kamu jelaskan mana? Itu. Apa maksudnya? Enggak usah berlari-lari, enggak usah lari kamu. Enggak usah lari, kukejar kamu. Mana? Bisa jawab. Apa pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong? Jelaskan itu. Enggak usah kamu lari. Jelaskan enggak saya usah kamu lari. Jelaskan dulu saya Yeremia 88. Enggak usah kamu lari. Cari. Jelaskan dulu Yeremia 88 baru saya bilang Taurat asli itu di mana? Jelaskan dulu. Mana kitab Taurat yang asli? Kau bilang dulu. Ini kitab Taurat ini palsu. Mana? Jelaskan dulu. Apa maksudnya Yeremia pena palsu penyurat membuatnya menjadi bohong? Apa maksudnya itu? Mana kitab Taurat yang palsu yang asli itu? Saya jelaskan. Saya kejar kamu ini. Pena palsu penyurat. Kok kau mau balik lagi sok-sokan kamu di sini? Ya, saya kejar kamu sini. Apa jelaskan ini? Jangan lari. Pena palsu penyurat. Pena palsu penyurat. Apa kamu di sini? Apa yang tulis sini? Apa tulis? Pena palsu penyurat. Masa hukum Taurat Mana kitab Taurat itu? Makanya mana kitab Taurat yang asli? Kami punya Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena palsu penyurat. Apa itu ditulis? Membuatnya menjadi bohong. Apa itu? Mana kitab Taurat yang asli itu? Mana? Anak kecil. Jangan lari-lari. Coba tunjukkan dulu mukamu. Coba biar direkam orang dulu kamu. Jangan tunjukkan dulu mukamu biar.
Biar direkam orang kamu dulu. Ini palsu penyurat-surat membuat menjadi bohong. Mana itu? Jelaskan Alibaba, open cam dulu kamu, open cam dulu kamu. Kalau kamu tidak bisa menjelaskan saya bilang oke, sudah, selesai sudah. Alibaba, statementmu ini sangat berbahaya, Alibaba ya. Alibaba, statementmu ini sangat berbahaya ya. Kamu bilang ya, kitab Taurat itu palsu. Lalu kamu tidak berani menunjukkan mana yang asli. Makanya kalau berdiskusi Alibaba, saya kasih tahu kamu, berhati-hati. Ya. Berapa ribu orang-orang yang kamu sakiti di sini, kau bilang kitab Taurat itu palsu. Jadi host, begini host, aku setuju sama kamu tadi. Jadi contoh ini ya, misalnya adalah orang punya uang 100.000 tapi palsu. Terus kita tuduh, uangmu itu palsu, kita bilang. Tapi supaya dia sadar bahwasanya uangnya itu palsu, kita harus punya yang asli. Kita tunjukkanlah sama dia, ini yang asli. Barulah kita bandingkan, ya kan? Kita bandingkanlah, ketahuanlah uangnya itu palsu. Karena kita punya yang asli. Dia mengatakan Taurat palsu, tapi dia tidak punya yang asli. Itu namanya bohong. Betul itu. Mana yang asli? Harus kita tuntut dia. Makanya begini ya, saudaraku Dalton ini. Jadi mungkin kalau dilihat orang kita di sini mungkin kayak bermusuhan ya, tetapi salah kalian ya. Aku tidak ada bermusuhan sama Dalton. Biar kalian tahu di sini ya, seperti Alibaba itu seorang Muslim, dia mengatakan ya kitab Taurat itu palsu, coba. Lalu saya katakan di mana yang asli, sedangkan ya ustadz atau petinggi-petinggi Muslim sangat menghormati kitab Taurat itu. Lalu dia seenaknya ngomong begitu tuh. Itu manusia apa itu si Alibaba itu, coba? Manusia semacam apa seperti itu? Kalau kita seperti Dalton tadi membahas siapa yang dikorbankan itu, Ishak apa Ismail, dia tidak bisa membuktikan dari kitabnya. Selalu pakai Alkitab, selalu punya kitab Kristen. Semua selalu punya pakai kitab Kristen. Alkitab, memang Alkitab bisa membuka, menjawab semuanya. Bisa menjawab semua apa yang kalian tanyakan. Lalu di samping itu kalian mengolok-olok lagi. Setelah kalian kutip jawabannya dari situ, baru kalian olok-olok. Ya, apologet Muslim itu, sadarlah kalian ya, sadarlah kalian. Kalau kalian memang ya mengatakan kitab suci kalian yang terbaik, berdirilah di kitab suci kalian. Ya, berdirilah, jangan kalian contek sana. Kalian bilang kami mencuri kitab yang orang Yahudi, kami mengimani kitab orang Yahudi. Ya, kami seiman dengan mereka, seiman kami. Satu Tuhan kami dengan orang Yahudi. Cobalah kalian. Makanya kalian selalu pakai otak lah, pakai akal lah, pakai apa? Yang sebenarnya di sini siapa yang berjalan akalnya? Siapa sih? Jadi kalian memang hafal kitab-kitab sana, kini sana, sini, tetapi kalian tidak mengerti. Ya, tidak mengerti kalian sama sekali apapun. Tidak mengerti kalian. Jadi saya katakan di sini, ya, apologet Muslim 99% yang dibaca tiap malam adalah Alkitab. Puji Tuhan lah, Alkitab memang top. Banyak manusia membaca. Karena apa? Semua ada jawaban, sejarah, peristiwa, ada saksi, ada yang melihat peristiwa semua mulai dari kejadian sampai Wahyu. Ada saksi. Mereka menulis, mereka meraba dengan peristiwa yang dahsyat itu. Ya. Jadi kalian saudaraku Islam,
ya. Ini sudah berapa umur kalian sekarang? Bertobatlah. Di dalam kekristenan dikatakan bertobat artinya bukan tidak mencuri, artinya bertobat adalah terimalah Tuhan Yesus yang benar, Tuhan yang hidup, memberikan hidup kepada kamu. Dialah yang membimbing kamu. Dia berjanji akan memberikan hidup kekal bagi orang percaya kepada. Bertobatlah kalian. Hanya itulah Tuhan ya, satu-satunya yang benar. Bertobatlah kalian. Oke, lanjut Bang Dalton. Jadi begitulah Depanan. Makanya saya dibilang orang itu penghujat. Karena sebenarnya saya hanya meladeni perkataan-perkataan mereka. Begitu dia bilang tadi Taurat itu palsu, saya sudah nyerah sebenarnya. Karena dia tidak ada ilmu sebenarnya. Makanya saya pun katakan tadi bahwasanya Al-Quran itu dongeng, pembohong. Kenapa? Itu fakta. Karena di Taurat bahwasanya yang dikorbankan itu Ishak. Sementara bagi Islam yang dikorbankan Ismail. Coba. Padahal itu kejadian sudah ribuan tahun. Kejadian itu barulah muncul namanya Al-Quran. Siapa yang bohong di sini? Contoh ya, misalnya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah 17 Agustus 1945. Itulah yang sah, itulah yang asli, itulah yang benar. Tiba-tiba misalnya 700 tahun kemudian, cicit-cicit kita lah itu ya, kita udah nggak ada. Tiba-tiba adalah yang mengatakan kemerdekaan Republik Indonesia 18 Oktober 1940 katanya. Coba, apa bisa dipercaya itu? Karena sudah lama, udah banyak yang lupa ini pikirnya kan? Udah banyak yang lupa ini katanya. Padahal dia nggak tahu itu ada dicatat. Dan mungkin catatan-catatan itu ada di museum, ya kan, buku-buku lama. Sama dengan Taurat ini, udah jelas-jelas di Taurat dikatakan yang dikorbankan itu Ishak. Itu jelas. Yahudi percaya, Kristen percaya. Tiba-tiba abad ke-7 datang Islam mengatakan yang dikorbankan Ismail. Coba, bisa dipercaya itu? Tapi kalau ku bilang nanti ini dibilang ku menghujat. Makanya sering mengatakan Dalton penghujat, Dalton penghujat. Padahal aku mengatakan fakta loh. Saya sudah kasih contoh tadi mengenai kemerdekaan kan? Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Tiba-tiba 1000 tahun kemudian dibilang 18 September atau 18 Oktober 1940 katanya. Coba, mana yang kita percayai? Yang terdahulu atau yang baru datang? Jadi begitulah Depanan. Kadang-kadang stres menghadapi Islam-Islam ini. Jadi maka aku bilang tadi ya, walaupun kita berbeda, tapi sebenarnya perbedaan kita hanya sedikit kok. Yang penting kita percaya sama Alkitab, percaya sama Bible, Injil. Kita hanya perbedaan di apa itu tadi, di Tritunggal itu. Yang penting kita juga memuliakan Yesus. Makanya aku lebih setuju. Cuman itulah, karena kau open camp, ngeri-ngeri sedap memang. Aku lebih setuju Islam-Islam ini yang kita sadarkan sebenarnya. Iya kan? Aku nggak suka aku bahas-bahas denom itu sebenarnya. Karena kita itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus janganlah saling menyakiti. Karena kalau kita bertengkar, sebenarnya Yesus yang menangis sebenarnya. Tapi kalau penyembah batu kita sadarkan supaya dia mengikut Yesus, itulah tertawalah Yesus, senanglah Yesus. Kalau nggak salah di mana itu ya, malaikat-malaikat bersukaria kalau ada yang bertobat katanya kan, menerima Yesus. Oke, sekianlah dulu host, kau naikkanlah dulu yang lain-lain. Aku dengar-dengar aja lah dulu. Udah capek aku menghadapi si tolol Alibaba itu. Alibaba itu pun sebenarnya itu kan kalau nggak salah itu cerita-cerita Arab itu. Alibaba pendongeng itu, penipu-penipu kan, licik itu cerita Alibaba kan.
Kok iya, aku dulu pernah baca Alibaba, dici orangnya itu. Oke, yang lain lah naikkan host. Oke. Teman-teman semuanya, di sini kita melihat bahwa orang Muslim itu mengangkat satu topik yang tidak mereka tahu. Kemudian topik yang mereka angkat itu adalah hasil klaim, bukan berdasarkan data. Dan sejarah tidak mendukung apa yang mereka klaim tersebut. Di sini salah satu topik yang diangkat adalah Tritunggal calon mualaf. Tapi faktanya tidak seperti itu. Mereka tidak tahu apa tentang Tritunggal. Mereka tidak mengerti belas. Yang mereka tahu tentang Tritunggal adalah Tuhan orang Kristen itu tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Padahal yang kami imani tidak seperti itu. Dan mereka dengan percaya dirinya mengatakan bahwa ya kita orang Kristen itu percaya kepada Tuhan yang tiga. Kemudian teman-teman, hasil klaim mereka yang tidak berdasarkan data, yang tidak didukung oleh sejarah adalah Ka'bah. Menurut mereka Ka'bah itu dibangun oleh Abraham. Dan catatan itu di dalam Alkitab kita tidak menemukan satupun yang menjelaskan bahwa Abraham pernah membangun Ka'bah. Jika Abraham benar pernah membangun Ka'bah, maka orang Yahudi pasti tahu tentang itu. Orang Yahudi pasti paham tentang itu. Tapi faktanya Taurat yang dipegang oleh orang Yahudi tidak menceritakan sedikit pun mengenai Ka'bah yang dibangun oleh Abraham itu. Bait Allah itu dibangun oleh Salomo, teman-teman ya. Bukan Ka'bah yang ada di Arab Saudi sana. Jadi hasil klaim mereka kembangkan menjadi satu cerita yang menarik. Mereka goreng sendiri, mereka menikmati itu sendiri. Sedangkan kita sebagai orang Kristen melihat mereka, kita tertawa. Kok bisa pula ada jenis orang yang setelah mengklaim sesuatu, lalu dia goreng sendiri, dia menikmati itu sendiri. Itu kan aneh, teman-teman. Bahkan mereka sampai menuduh bahwa Taurat itu adalah palsu. Taurat palsu atau Alkitab itu palsu. Dan pertanyaan sederhana orang Kristen berikan, jika kalian mengatakan itu palsu, di mana aslinya? Ketika kita bertanya begitu, mereka hanya modal katanya, dan katanya. Lalu apa yang perlu kita percayai dari setiap klaim-klaim yang mereka lakukan? Teman-temanku Muslim, marilah. Tidak perlu saling mengganggu satu sama yang lain. Kami tahu bahwa kalian baru ada abad ke-6 ke-7. Dan kami sudah ada jauh sebelum kalian ada. Kemudian Tuhan yang kami sembah itu bukan Tuhan yang baru lahir. Tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Allah yang sama-sama disembah oleh orang Israel, orang Yahudi, dan orang Kristen. Semua orang Kristen menyembah kepada Allah yang sama. Hanya dalam perkembangan konsep, kami orang Kristen percaya kepada Allah Tritunggal, sedangkan orang Yahudi menolak untuk percaya Yesus menjadi bagian dari Allah. Mereka tidak percaya itu. Kenapa demikian? Karena ada perbedaan konsep. Orang Israel, orang Yahudi, itu beranggapan bahwa juru selamat yang datang itu untuk menyelamatkan mereka secara politik, bukan secara rohani. Sedangkan kami orang Kristen mengimani bahwa juru selamat itu ya Yesus Kristus. Hal ini diceritakan dalam kitab-kitab Injil. Dan bukan hanya kitab Injil yang menceritakan, tetapi dalam Taurat, Zabur menceritakan, menubuatkan bahwa akan ada perempuan yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dinamai itu Immanuel. Immanuel yang artinya Allah beserta kita. Jadi begitu teman-teman. Jadi Allah kami itu Allah yang hidup, Allah yang nyata, Allah yang real, Allah yang kasih. Dan semua itu bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Sedangkan teman-teman Muslim hanya bisa mengklaim.
Mengklaim ini, mengklaim itu. Tidak ada datanya. Tidak ada referensi sejarahnya. Lalu teman-teman, kalau kita mau hanya mengarang-mengarang, ya buat cerita dongeng aja sekalian. Ya kan? Percayalah kepada cerita-cerita dongeng yang ada. Cerita-cerita rakyat yang ada. Karena itu kan hasil karangan semua, hasil imajinasi manusia. Itu jauh lebih bagus dan lebih lucu. Daripada kalian harus mengarang-arang begini untuk menyerang keyakinan kami. Tolonglah. Maka dari itu ketika kita berdiskusi dengan orang muslim, kendala yang sama yang akan kita alami adalah kita tidak bisa berdiskusi secara ilmiah. Karena mereka mengarang, kita bawa data. Jadi secara ilmiah ya hal ini tidak mungkin. Karena kalau berdiskusi ilmiah ya mau tidak mau dua-duanya sama-sama bawa data. Bawa referensi. Dukungan sejarahnya apa. Jadi mereka yang mengklaim bahwa kitab mereka itu sempurna padahal tidak. Menyempurnakan apa? Katanya menyempurnakan Taurat, Zabur, dan Injil. Apa pula yang disempurnakan? Sedangkan cerita mereka ya itu-itu aja. Dan bahkan dalam Quran, Allah sendiri tidak pernah menyatakan dirinya dengan nabinya, si Muhammad. Muhammad malah hanya dengar wahyu dari si Jibril. Jadi kalau kita berbicara saksi, berbicara bukti, apa pula yang bisa dibuktikan? Siapa yang bisa menjadi saksi untuk Muhammad menjadi nabi? Gak ada nubuatannya sama sekali oleh Taurat. Lalu klaim-klaim seperti apa lagi yang perlu kita bangun? Maka dari itu kenapa kita tidak cocok, karena kami tidak suka klaim, kami bicara data. Sedangkan kalian suka klaim, tapi tidak mau sertakan data. Inilah perbedaan keras antara Kristen dan Islam. Dalam berdiskusi maupun berdebat, maupun berdialog. Karena yang terjadi adalah ketika mereka kalah debat, maka harus marah-marah. Mereka malah marah-marah kalau kalah debat. Setelah kalah debat, ngancam bunuh lah, ngancam dilaporkan di polisi lah karena penistaan lah. Jadi serba sulit kita berhadapan sama orang muslim. Iya sulit teman-teman. Jadi jadi orang Kristen di Indonesia itu cukup sulit. Kita berdiskusi, senggol sedikit masuk penjara. Senggol sedikit masuk penjara karena apa? Ya hampir semua mereka cengeng gitu loh. Cengeng. Salah satu bukti cengeng apa? Coba lihat. Ada satu oknum PNS ketika orang sedang beribadah malah dia larang. Padahal dia PNS, lu bayangkan. PNS seharusnya secara pengetahuan dia cukup tahu tentang kebebasan orang beragama itu. Tapi faktanya itu cengeng sekali, nggak dewasa sama sekali. Ketika dengar orang Kristen nyanyi, ketika dengar orang Kristen berdoa, mereka itu seperti di strom, kepanasan. Ketakutan mereka, jadi iman mereka itu lemah sekali. Ketika mereka berpuasa, ada orang buka warung, mereka marah-marah, minta dihormati. Lah, kan kalian yang berpuasa, kalian perlu menghormati orang yang tidak berpuasa dong. Bisa-bisanya pula kalian menyamakan semua orang harus berpuasa seperti kalian. Ini kan keanehan-keanehan yang bisa kita lihat dalam diri mereka. Aneh bin ajaib teman-teman ya. Jadi bahasa kasarnya mereka itu berani mencubit orang, tapi ketika dicubit itu mereka menangis teriak-teriak cari pertolongan. Itu yang terjadi. Jadi kita berhadapan dengan orang yang cengeng, ya kita posisi paling menderita lah. Gerak kiri salah, gerak kanan salah. Karena berhadapan sama orang cengeng. Itulah yang menjadi miris di negara Indonesia ini teman-teman. Capek lah kadang-kadang membayangkan
Dunia perdebatan yang begitu mengerikan ini. Diskusi baik-baik, nanti ada yang marah-marah. Diskusi baik-baik, nanti ada yang diam-diam record, jadikan alat bukti, dilaporkan. Aduh, susah kali lah hidup di dunia ini, bah. Tapi bersyukurlah karena kami percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, Allah yang hidup, Allah yang tidak main-main, Allah yang selalu setia dengan umatnya. Makanya kami nyaman sekali. Hidup di dalam Yesus Kristus ada jaminan yang kekal. Jadi keselamatan dijanjikan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau hari ini kau percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kau diselamatkan. Karena hanya Yesus yang mengatakan bahwa dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang mengatakan bahwa akulah roti hidup yang kekal. Hanya Yesus yang mengatakan bahwa akulah air hidup yang kekal. Kalau kau minum air daripadaku, kau tidak akan haus lagi. Itu hanya Yesus yang mengatakan begitu. Dan Yesus juga adalah Allah yang begitu kasih. Dia menjadi Father, menjadi Bapa bagi kita semua. Ketika orang berbeban berat, Yesus mengatakan begini, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kata Tuhan Yesus, kemudian apa? Kalau apa yang kau butuh, mintalah, maka kamu akan mendapatkan. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Jadi lengkaplah sudah. Lengkaplah sudah. Jadi berbicara tentang Tuhan orang Kristen, itu Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kokoh. Jadi keimanan kami itu keimanan yang bukan ecek-ecek lagi. Iman yang berdiri atas kitab suci dan kami sangat kokoh. Kami seperti mendirikan rumah di atas batu karang yang teguh itu. Tidak mungkin goyah ditiup oleh angin badai sekalipun. Tidak akan goyah. Karena tiang sejati itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu baru betul. Oke teman-temanku, sekian diskusinya. Untuk rekan-rekan yang mau berkomentar, monggo berkomentarlah dengan baik. Jangan maki-maki, jangan menghujat. Mari kita menebarkan kasih Allah melalui komentar kita. Supaya orang yang mendengarkan, melihat komentar kita, diberkati oleh Tuhan Yesus. Sekian yang dapat saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati.